Makan bergizi gratis dan paradoks anggaran publik. Catatan keras dari ruang akademik. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari fakta, bukan asumsi, bukan sentimen. Infografik kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar tahun 2026 menunjukkan satu realitas yang tidak bisa disangkal. Negara sedang memindahkan pusat gravitasi anggaran. Dan yang berada di puncak bukan pendidikan, bukan riset, bukan penguatan guru, melainkan Badan Gizi Nasional. Dengan anggaran 217,86 triliun rupiah, ulangi, 217,86 triliun rupiah. Ini bukan angka biasa, ini angka kebijakan strategis. Ini angka yang menentukan arah negara. Secara normatif, tujuan program makan bergizi gratis terdengar indah. Menekan stunting, meningkatkan kualitas gizi, membangun sumber daya manusia. Namun ilmu kebijakan publik mengajarkan satu prinsip fundamental. Niat baik tidak identik dengan kebijakan baik. Anggaran besar tidak identik dengan hasil besar. Justru disinilah risiko terbesar berada. Implementasi. Ketika kebijakan menyentuh realitas. Sekarang kita bicara implementasi. Bukan konsep, bukan presentasi, lapangan. Di lapangan muncul kasus gangguan kesehatan siswa, keracunan, makanan tidak higienis, keamanan pangan bermasalah. Ini bukan insiden kecil, ini kegagalan sistemik. Dalam kerangka kesehatan masyarakat, program massal yang gagal menjaga mutu pangan menciptakan dampak eksternal negatif. Biaya kesehatan meningkat, kepercayaan publik menurun. Tujuan awal justru berbalik arah. Lalu kita bicara menu. Menu tidak sesuai selera siswa, tidak sesuai budaya lokal, tidak sesuai kebiasaan makan. Ini menandakan satu hal, pendekatan seragam, satu kebijakan untuk semua. Padahal ilmu gizi menegaskan gizi bukan hanya zat, tetapi juga penerimaan. Makanan bergizi yang ditolak siswa secara fungsional tidak bergizi. Sekolah dari lembaga pendidikan ke unit logistik. Sekarang fokus ke sekolah. Apa mandat utama sekolah? Mendidik, mengajar, membangun nalar. Namun program makan bergizi gratis memindahkan sebagian fungsi itu. Sekolah kini mengurus distribusi makanan, administrasi, pelaporan, pengawasan logistik. Guru berubah peran. Kepala sekolah berubah fungsi. Dalam teori organisasi publik, ini disebut pergeseran misi. Institusi dipaksa menjalankan fungsi di luar mandat intinya. Bukan karena kesiapan, tetapi karena desain kebijakan yang tidak proporsional. Ironinya muncul di sini. Saat sekolah dibebani tugas tambahan, anggaran pendidikan justru rendah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya memperoleh 33,65 triliun rupiah. Ini bukan sekadar perbandingan angka, ini kontradiksi kebijakan. Ekonomi politik program sosial. Sekarang kita bicara hal yang sering dihindari, tetapi wajib dibahas, korupsi. Dalam kajian ekonomi politik, ada pola berulang. Program besar, dana besar, cakupan luas, pengawasan lemah, hasilnya hampir selalu sama. Kerentanan korupsi struktural. Program makan bergratis memenuhi seluruh kriteria itu. Pengadaan bahan pangan, jasa catering, distribusi, penunjukan mitra. Setiap titik adalah potensi kebocoran, penggelembungan harga, penurunan kualitas, efisiensi semu, maka program sosial berisiko bergeser. Dari investasi sosial menjadi arena pencarian rente. Ketika kebijakan terlalu basah, kepentingan publik perlahan tenggelam. Negara dan prioritas yang keliru izinkan satu kalimat reflektif, satir, tetapi akademik. Negara tampak lebih sibuk memastikan anak kenyang daripada memastikan sistem pendidikan berjalan sehat. Padahal kenyang tidak identik dengan cerdas. Kenyang tidak otomatis kritis, kenyang tidak menjamin daya saing. Anak yang kenyang, tanpa pendidikan bermutu tetap berisiko menjadi generasi lemah secara intelektual. Gizi penting, sangat penting. Tetapi ia bukan pengganti guru berkualitas, kurikulum bermakna, dan lingkungan belajar yang sehat. Tegas dan jelas program makan bergizi gratis tidak bisa dinilai dari niat baik saja. Tidak bisa dibenarkan oleh besarnya anggaran. Evaluasi harus berbasis efektivitas, keamanan, efisiensi, dan tata kelola. Tanpa koreksi desain kebijakan, tanpa transparansi anggaran, tanpa pembatasan peran sekolah secara rasional, program ini berisiko menjadi contoh klasik kebijakan publik. Ambisi besar, dana besar, tetapi hasil yang problematis. Pada akhirnya, kebijakan publik tidak diuji oleh seberapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan oleh seberapa tepat ia menyentuh akar persoalan. Program makan bergizi gratis membawa niat yang patut diapresiasi, namun niat baik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata dari dampak, risiko, dan beban yang ditimbulkannya. Negara dituntut tidak hanya hadir sebagai penyedia, tetapi juga sebagai pengelola yang cermat, adil, dan bertanggung jawab.
Sebab pembangunan manusia tidak cukup dengan memastikan anak kenyang hari ini, melainkan dengan menjamin bahwa kebijakan yang menyertainya tidak mengorbankan akal sehat, integritas tata kelola, dan masa depan pendidikan itu sendiri.